Maraknya dugaan penyalahgunaan tanah kas desa terjadi di Sleman, Yogyakarta. Tanah kas desa ini justru digunakan. Sekilas berita tentang ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh PT Destama Putri Santosa atas izin gubernur yang diberikan untuk pembangunan area singgah hijau di Padukuhan Nologaten, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok. Kasus ini berawal pada 11 Desember 2015 saat PT Destama Putri Santosa mengajukan proposal permohonan sewa tanah kas Desa Catur Tunggal seluas 5.000 meter persegi. Tanah kas desa yang dikelola Robinson adalah tanah pertanian. Menurut Kepala Dinas Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ponco Hartono, tanah tersebut akan digunakan untuk area singgah hijau dengan peruntukan berupa area kawasan yang strategis. Area itu juga didukung oleh fasilitas publik seperti kebun hidroponik, area hijau dengan tanaman produktif, sistem pengolahan limbah mandiri, area olahraga, area kuliner sehat, dan area niaga sayuran organik. Atas permohonan tersebut, setelah melalui persetujuan Kepala Desa, BPD, rekomendasi Kecamatan, Kabupaten, Dispentaru Provinsi, akhirnya disetujui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui surat yang dikeluarkan dengan keputusan nomor 43/1Z/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang pemberian izin kepada pemerintah Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan tanah kas desa kepada PT Destama Putri Santosa. Namun saat ini belum mendapatkan izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi ternyata sejak 2020, PT Destama mulai membangun permukiman di lahan seluas 5.000 meter persegi dengan bangunan permanen. Itu berarti tidak sesuai dengan proposal awal. Perusahaan itu bahkan telah mengalihkan tanah kas Desa Catur Tunggal yang telah menjadi pemukiman kepada pihak ketiga dengan cara disewakan. Selain itu, PT Destama Putri Santosa juga diduga tidak membayar uang sewa, membangun tanpa dilengkapi izin mendirikan bangunan, izin gangguan, dan izin pengeringan lahan karena menggunakan lahan pertanian. PT Destama juga diduga tidak melakukan pembayaran terhadap persertifikatan tanah kas desa tersebut. Tindakan PT Destama jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perusahaan telah menimbulkan kerugian negara karena berkurangnya aset dan kekayaan negara, serta merugikan keuangan negara sebesar 2,4 miliar. Dalam kasus ini, Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta telah menahan 2 tersangka, yaitu Robinson Salino selaku Direktur Utama PT Destama Putri Santosa dan Lurah Catur Tunggal Agus Santosa, dan menyeret Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, yaitu Krido Suprayitno. Jadi kali ini kita ada di perumahan Habaruk Mobil Hills yang sudah disegel dan diberhentikan operasi pembangunannya dikarenakan ada ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh PT Destama Putri Santosa yang seharusnya diperuntukkan untuk area singgah hijau, namun dibangun menjadi perumahan seperti yang bisa dilihat, yang dimana ini melanggar surat perjanjian sewa tanah kas desa. Dari kasus PT Destama Putri Santosa dapat dilihat bahwa masih banyak oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Langkah yang dapat diambil yaitu melakukan pendampingan kepada tiap-tiap calon pelaku usaha terkait persyaratan perizinan dan zonasi yang berlaku. Selain itu, peningkatan pengawasan, penegakan regulasi yang berlaku, pemberian sanksi dan koordinasi antar OPD terkait juga perlu dilakukan agar terciptanya tertib tata ruang dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta.
Kasus pelanggaran penataan ruang Grand Hills oleh PT Destama Putri Santosa seharusnya menjadi tamparan yang cukup serius bagi pengembang. Kasus ini melibatkan banyak pihak yang terseret ke ranah pidana. Sanksi nyata akan segera dijatuhkan bagi pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencapai kepentingan pribadi. Pelanggaran ini mengakibatkan dampak yang cukup serius. Lokasi yang cukup strategis menjadikan faktor nakal pengembang untuk melakukan pelanggaran tersebut. Penutupan ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi tata ruang untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan tertib hukum. Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten untuk mencegah pelanggaran serupa. Menurut pendapat saya, kasus pelanggaran pemanfaatan ruang pada perumahan Ambarukmo Green Hills serta adanya tindakan pidana korupsi merupakan contoh nyata dari penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan ruang dan sumber daya alam. Penegakan hukum yang tegas dan peningkatan regulasi diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan serupa di masa depan. Kita semua perlu memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan kepentingan publik dan keberlanjutan sosial serta lingkungan. Kasus ini mencerminkan masalah serius dalam pengelolaan tanah kas desa dan penegakan hukum di daerah tersebut. Langkah yang masih dilakukan adalah penegakan hukum yang tegas termasuk direktur perusahaan dan pejabat desa. Kemudian, reformasi pengelolaan tanah kas agar kejadian serupa tidak terulang, termasuk pengawasan yang lebih ketat, dan juga diberikan pelatihan tentang pengelolaan aset desa dan hukum terkait untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan. Tindakan PT Destama Putri Santosa yang menyalahgunakan izin pemanfaatan tanah kas desa untuk pembangunan pemukiman permanen tanpa izin resmi merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara sebesar 2,4 miliar, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola aset publik. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan lahan dan perlunya penegakan hukum yang tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Pendapat saya tentang ini sebagai mahasiswa yang peduli dengan kelestarian lingkungan dan kualitas hidup, saya merasa bahwa proyek ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan. Yang mencolok adalah perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dengan fungsi lahan yang semula berupa kawasan hijau dan pertanian, ini berubah menjadi lahan perumahan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang lebih luas. Kita tunjukin rumah sudah jadi, tak siap huni. Kali ini rumahnya posisi.